Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Kita mulai pembelajaran agama hari ini dengan berdoa terlebih dahulu secara pribadi dari tempat kita masing-masing, oke? Nah, materi kita pada hari ini itu adalah perempuan dan laki-laki diciptakan sederajat. Nih. Oke, perempuan dan laki-laki diciptakan sederajat. Maksud dari sederajat itu apa? Ya, maksud dari sederajat itu adalah sama rata. Tidak membeda-bedakan, tidak ada yang lebih tinggi atau tidak ada yang lebih rendah. Semuanya sama rata. Oke. Sekarang kita masuk. Pada tanggal 21 April itu adalah hari yang memperingati Hari Kartini di Indonesia. Nah, mengapa? Tanggal itu tuh selalu menjadi momen-momen di mana umat manusia akan mengingat kembali kesederajatan perempuan dan laki-laki. Raden Ajeng Kartini ini lahir di Jepara, Jawa Tengah. Ia selalu menjadi hal yang istimewa dalam hal emansipasi, hal memberikan harapan, hal ingin menaikkan derajat wanita. Oke, bukan hanya Raden Ajeng Kartini, tapi masih ada Dewi Sartika dari Bandung, Cut Nyadien dari Aceh, ataupun Maria W. Waramis dari Sulawesi Utara, dan masih banyak tokoh-tokoh yang lainnya yang tidak bisa kita sebutkan secara satu persatu. Nah, tokoh-tokoh ini berperan sangat baik dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia itu bukan berarti hanya ikut peperangan, tidak. Ada yang berperan untuk menjahit bendera, ada yang berperan untuk menyiapkan peralatan, masih banyak yang lainnya peran-perannya. Nah, tidak hanya memperjuangkan kemerdekaan saja pastinya. Para tokoh ini juga memperjuangkan kesederajatan perempuan dan laki-laki. Melalui beberapa tokoh tadi yang sudah kita sebutkan, kesederajatan antara perempuan dan laki-laki itu tidak hanya sebatas dalam hal pekerjaan, melainkan menjangkau lingkup yang lebih luas lagi. Apa maksudnya? Ya, maksudnya itu adalah ada yang kesederajatan dari tingkat pendidikannya, kesederajatan dari tingkat politiknya, dan bahkan perjuangan fisik melawan penjajah. Begitu. Para wanita itu ikut ambil bagian dalam memegang senjata untuk melawan penjajah. Berarti mereka bukan hanya duduk di rumah untuk menyiapkan peralatan-peralatan perang. Akan tetapi, wanita-wanita ini juga ambil angkat senjata untuk memulai peperangan dengan negara-negara yang menjajah Indonesia. Nah, perjuangan tokoh-tokoh itu selalu menjadi inspirasi untuk manusia hingga sampai hari ini. Dalam masyarakat sekarang, masih banyak sekali yang bisa kita temui tentang pandangan dan perlakuan yang memperlihatkan adanya ketidaksederajatan antara laki-laki dan perempuan. Nah, apa saja itu? Perempuan itu seringkali dianggap lebih lemah daripada laki-laki. Dalam budaya tertentu tuh ada juga masyarakat yang sering sekali menganggap jika perempuan itu hanya sebagai pelengkap untuk laki-laki. Jika ada acara-acara, laki-laki itu selalu kumpul, bercerita, tertawa, makan, sedangkan perempuan-perempuan itu di bagian dapur, menyiapkan masak-masakan, melayani, nganterin kopi, anterin buah, timbahin nasi, dan sebagainya. Nah, kedudukan kaum laki-laki itu lebih tinggi daripada kedudukan kaum perempuan. Maksudnya apa? Maksudnya itu, laki-laki itu selalu dipuja-puja, sedangkan perempuan itu lebih disuruh-suruh. Nah, oleh karena itu, dalam berbagai kesempatan, anak laki-laki itu lebih banyak mendapatkan peluang lebih banyak dibandingkan daripada perempuan. Peluang apa saja yang didapatkan? Contoh, untuk pendidikan yang lebih tinggi dan serta pekerjaan dan karir yang dapat diraih. Terkadang zaman dahulu itu, orang berpikir seperti ini. Anak saya yang perempuan ini toh nanti akan dinikahi oleh laki-laki. Wes, udah biarin. Dia sampai tamatan SMP saja nggak apa-apa. Tapi anak saya yang laki-laki ini, dia harus saya kuliahkan.
karena nanti dia yang mencari perempuan dan dia harus menafkahi. Itu pemikiran orang-orang dulu. Tetapi sekarang sudah banyak berubah. Sedikit demi sedikit orang sudah mulai mensederajatkan antara laki-laki dan perempuan. Gereja dari waktu ke waktu menaruh perhatian yang besar dalam memperjuangkan kesederajatan antara perempuan dan laki-laki. Perjuangan gereja itu dilandasi oleh pandangan gereja sendiri yang bertolak dari pandangan sikap Yesus. Jadi gereja itu melihat, oh Yesus itu seperti ini. Yesus itu tidak menganggap kaum wanita itu lebih rendah daripada kaum perempuan. Lalu mengapa kami umat manusia bisa menganggap perempuan ini sebagai kaum rendahan? Nah, itu yang diperjuangkan oleh gereja. Berbeda dengan masyarakat pada zamannya yang menempatkan perempuan sebagai warga kelas 2 dalam masyarakat. Yesus justru sungguh menghargai perempuan. Ya itulah, di zamannya Yesus waktu itu, orang sana tetap menempatkan perempuan itu sebagai warga kelas 2. Maksudnya apa? Warga kelas 2 itu, ya tadi, perempuan itu lebih pada disuruh-suruh. Sedangkan laki-laki itu sebagai rajanya, tuannya, wanita ini sebagai tukang suruhnya. Tetapi Yesus menghargai perempuan. Yesus bahkan membela perempuan yang mendapat perlakuan tidak manusiawi. Itu ada dalam Kisah Yohanes 8 ayat 2 sampai dengan 11. Dengan jelas sekali Yesus menjelaskan seorang perempuan yang sedang dihakimi karena tertangkap basah sedang berbuat dosa secara sepihak oleh orang banyak. Yesus dengan sangat tegas membela perempuan itu. Oleh karena itu, Yesus dalam karyanya, Yesus selalu berjuang agar tercipta kesederajatan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Yesus menciptakan pria dan wanita. Artinya Yesus itu menghendaki antara laki-laki dan perempuan itu bekerja sama. Yesus juga menghendaki dalam persamaan yang sempurna di satu pihak dalam pribadi manusia dan di lain pihak dalam kepriaan dan kewanitaannya. Kepriaan dan kewanitaan adalah satu hal yang baik yang dihendaki oleh Allah. Dua-duanya itu memiliki martabat yang tidak dapat menghilang. Kepribadian itu diberikan langsung dari Allah. Yesus menciptakan laki-laki. Saya menciptakan kamu sebagai laki-laki. Dan tugas-tugas kamu ialah ini. Laksanakan. Yesus menciptakan wanita. Saya menciptakan engkau menjadi seorang wanita. Dan ini tugas-tugasmu. Laksanakan. Keduanya antara pria dan wanita bermartabat yang sama. Menurut citra Allah. Kita kembali lagi di materi-materi awal kita. Citra Allah. Apa itu maksud dari citra Allah? Kita diciptakan itu menurut gambar dan rupanya. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara pemikiran. Iman kita sama dengan Yesus. Nah, dalam kepriaan dan kewanitaannya, mereka itu mencerminkan kebijaksanaan dan kebaikan pencipta. Mengapa saya bilang demikian? Yesus menciptakan kita itu, Yesus juga menempatkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan inilah yang harus kita laksanakan di bumi. Oleh sebab itu orang-orang tahu, wah dia sangat bijaksana sekali ya orang ini. Berarti ini adalah kebaikan dari sang pencipta orang ini. Karena Tuhan, wanita ini atau laki-laki ini menjadi sangat bijaksana. Kita masuk ke dalam contoh. Yang tadi sudah beberapa kali sudah ada yang saya sebutkan, yakni yang di sini, di mana laki-laki itu selalu mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi daripada perempuan. Bukan hanya pendidikan, pekerjaan, gaji dan sebagainya. Laki-laki itu lebih dilihat sebagai orang yang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Orang yang mampu untuk memecahkan suatu masalah. Orang yang dilihat sebagai orang yang kuat. Sedangkan wanita adalah kebalikannya daripada laki-laki tadi.
Oke, tadi laki-laki itu selalu mendapatkan kesempatan yang lebih banyak daripada seorang wanita. Mengapa demikian? Karena mindset dari dulu itu sudah, atau pemikiran dari dulu itu sudah ditanamkan kepada orang-orang, yang dimana perempuan melihat laki-laki lebih didewakan, lebih dipuja-puja, maka perempuan itu akan berpikiran seperti ini. Wah, ternyata laki-laki itu lebih hebat daripada saya. Tugas perempuan itu hanyalah memasak, mencuci pakaian, mencuci baju, menyapu rumah. Sedangkan laki-laki kerjanya di kantor, mencari uang yang banyak, bisa bertemu orang ke sana ke sini. Begitu juga dengan pemikiran laki-laki. Laki-laki akan merasa lebih tinggi daripada perempuan, dan si laki-laki akan menganggap remeh perempuan tersebut. Lalu jika sudah adanya pemikiran seperti ini, maka laki-laki akan terus-menerus sombong kepada perempuan dengan pemikiran bahwa kamu itu tidak bisa ngapa-ngapain. Saya yang berkuasa, kamu adalah budaknya. Nah itu. Lalu kita sebagai umat manusia yang diciptakan secitra dan segambar dengan Allah, lalu juga di mana gereja itu selalu memperjuangkan kesederajatan antara perempuan dan laki-laki dengan pandangan yang dilakukan oleh sendiri, dengan contoh yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Kisah Yohanes 8 ayat 2 sampai dengan 11, di mana Yesus dengan sangat tegas membela perempuan yang dihakimi karena dosa perempuan itu tersebut. Kita sebagai umat manusia dan diciptakan sebagai citra Allah, kita harus mampu meneladani Yesus. Kita harus mampu menganggap perempuan itu sederajat dengan kita. Kita harus menghargai seorang perempuan, dimanapun, maupun itu adik kita, tetangga kita, sepupu kita, saudara kita, dimanapun kita menemukan perempuan, kita harus menganggap bahwa kita ini sederajat. Tidak ada yang lebih hebat daripada perempuan itu ataupun diri kita. Begitu juga sebaliknya. Jikalau perempuan bertemu dengan laki-laki, kalian harus bisa membangun diri kalian. Kita ini diciptakan Tuhan dengan derajat yang sama, dengan kepentingan yang sama, dengan tugas yang sama, untuk mewartakan kerajaan Allah di bumi. Maka perempuan atau kalian itu juga harus bangga dengan diri kalian, bahwa kalian ini sederajat, dan jangan minder atau jangan takut jika bertemu dengan laki-laki atau siapapun yang di luar sana, entah itu sepupu, kakak, adik, tetangga, dan yang lain-lainnya. Begitu pertemuan kita untuk perempuan dan laki-laki sederajat cukup sampai di sini. Minggu depan kita akan masih membahas tentang perempuan dan laki-laki dengan sederajat. Namun kita membahasnya itu lebih kepada kasus-kasusnya, kasus-kasus yang dialami oleh laki-laki dan perempuan tentang kesederajatan, martabat. Bagaimana caranya menyeimbangkan antara perempuan dan laki-laki. Begitu, sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa juga untuk selalu menutup kegiatan pembelajaran ini dengan doa. Terima kasih. Berkah dalam, jangan lupa untuk selalu bahagia, jaga jarak, aman agar terhindar dari virus corona. Terima kasih, Tuhan memberkati.